Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cah Jonegoro. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Nah, pagi hari ini kita ada di podcast Bincang-Bincang Santai dan saya tidak sendiri karena saya sudah bersama dengan ibu kita, Bu Ana. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Alhamdulillah, pagi hari ini cerah sekali, Bu ya. Udara cerah, badan sehat. Tadi pagi saya olahraga 1 jam. Setengah jam yoga, setengah jam tenis meja sama bapak. Ya, biasa Bu ya. Itu salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita di Iya, kemarin kan terpapar. Sempat diincipi virus sebentar. Alhamdulillah Ibu ya, akhirnya bisa melewati masa-masa itu. Ya, mudah-mudahan yang sekarang sedang dirawat, mudah-mudahan semua segera sembuh kembali. Amin. Dan kemudian yang masih sehat, ini sesuatu yang believe or not, tapi betul-betul harus menjaga prokes ya. Betul. Saya ini sudah prokes, sudah semuanya, tapi terpapar entah dari mana. Rupanya virus itu bisa masuk dari lubang mana saja, kan Betul, gitu ya. Iya. Jadi alhamdulillah kemarin sudah sehat lagi ya. Iya, nah apalagi di saat seperti sekarang ini, masyarakat diharuskan untuk membatasi aktivitas di luar rumah. Kita fokuskan di rumah saja, namun bagaimana untuk tetap di rumah itu produktif Bu ya. Nah sekarang ini juga adik-adik kita, anak muda milenial Bojonegoro ini yang sudah lulus tingkat SLTA khususnya, pasti juga setelah ini berpikir bagaimana sih caranya harus bisa melanjutkan perkuliahan gitu. Semuanya hampir ingin melanjutkan perkuliahan, tapi ada saja kendala-kendala yang mungkin dialami. Nah kira-kira Bu, bagaimana sih kiat Bu dalam mendongkrak indeks pembangunan manusia di Bojonegoro? Oke, tentunya ini ada leading sektoral di Dinas Pendidikan ya, dan hari ini saya juga ditemenin Pak Lasiran, Sekretaris Dinas Pendidikan. Jadi IPM kan indikatornya 3, faktor ekonomi, kedua faktor pendidikan, ketiga faktor kesehatan. Kalau untuk faktor ekonomi sudah banyak yang kami lakukan, termasuk faktor pendidikan. Ini terobosan Mbak Osa ya, semua mungkin terobosan bahwa mulai tahun 2020 kemarin memang Pemkab Bojonegoro meluncurkan program beasiswa saintis ya. Saintis itu ya, yang saintis itu yang eksak lah bahasanya, dulu kita ngomongnya eksak. Nah, kemudian itu tahun 2020 sama sekaligus 2 sarjana setiap desa. Jadi di Bojonegoro ini ada 430 desa dan kelurahan. Kami hitung kalau satu desa itu ada 2 sarjana, yang nanti mulai 2020-2024 sudah ada 860 sarjana yang menyebar dan menetap di desa tersebut. Maka itu sesuatu untuk mendongkrak indeks pembangunan manusia. Nah, ini kemarin memang beberapa program itu yang belum masif, baru mau kami launchingkan 2020 pun ada pandemi. Sehingga saya lihat penyerapannya masih kurang maksimal. Demikian pula 2021 karena pandemi jadi belum maksimal. Nah, kemarin kami minta kepada Dinas Pendidikan untuk dan kami dengan OPD yang lain, dinas yang lain sedang ingin mereview terhadap peraturan bupati untuk mendongkrak program beasiswa saintis maupun non saintis. Nah, ini mungkin Pak Lasiran juga tahu nih kira-kira kemarin apa saja yang akan dilakukan revisi, dan Senin kayaknya akan kita bahas itu. Senin mulai kita bahas. Kalau Senin kita bahas, mudah-mudahan di tahun ajaran ini masih terkejar untuk penyerapan program tersebut. Baik, kalau begitu setelah ini Pak Lasiran hadir Pak Lasiran di sini, juga. Pak Lasiran kemarin ikut sih ya. Iya. Gimana nih Pak Lasiran, mungkin bagaimana cara-cara untuk bisa ikut serta dalam pelaksanaan beasiswa tersebut? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya terima kasih kepada tuan rumah Bu E. Saya diperkenankan hadir untuk di dalam maya, ini dalam maya maupun dalam secara fisik. Kalau dalam secara fisik mungkin kita sudah sering, ini dalam mayanya Ibu, dan terima kasih Mbak Osa. Ini adalah keinginan besar dan keinginan mulia dari Bu E untuk bisa membuat anak-anak Bojonegoro semua itu adalah orangnya sing ora iso sekolah. Kalau dulu pemerintah itu hanya wajar dikdas, pendidikan dasar, SMP,
Tetapi untuk Bojonegoro di bawah pimpinan Bu E itu sudah melangkah kepada pokoknya kuliah. Nah, padahal kendala klasik itu orang duwe biaya Mbak Osa, orang duwe biaya, Termasuk misal jauh tempat tinggal. Nah, gitu, tempat tinggalnya jauh. Disinilah kemudian Bu E mempunyai satu gagasan besar. Pokoknya bocah Bojonegoro kudu kuliah. Kendalamu apa? Orang duwe duit. Inilah kemudian lahir terobosan besar untuk diberikan beasiswa saintis maupun beasiswa 2 sarjana per desa. Itu Mbak Usa keinginan besarnya Ibu. Nah, ini sebetulnya sudah memasuki tahun yang kedua. Tahun yang pertama itu sudah mulai dan sudah diterimakan. Tapi karena pandemi sehingga membuat penyerapan itu belum bisa maksimal. Lalu kemudian namanya program juga selalu dievaluasi oleh Ibu Bupati. Kemarin itu dilakukan evaluasi bersama forum rektor, bersama camat dan kepala desa se-Bojonegoro. Disitulah kemudian ditemukan beberapa kendala. Bu, saya ya senang sekolah nanggone perguruan tinggi negeri, tapi kan harus keluar kota. Kalau yang dibiayai Pemkab itu hanya uang kuliah tunggal, sementara biaya hidup tidak dibantu. Lalu bagaimana? Maka Ibu kemudian dawuh, wes nek ngono, piye carane bocah Bojonegoro iso sekolah, najan yang Bojonegoro kasih beasiswa. Lalu saat ini sedang dilakukan penataan regulasinya melalui revisi terhadap peraturan Bupati nomor 34 tahun 2020. Gitu, Nah, Mbak itu Usa. juga yang kemarin beberapa netizen ya, kan dibuka gelombang kedua, terus mereka bilang ada yang protes. Yang satu aja saya belum dapat jawaban kenapa kok gelombang kedua. Nah, gelombang kedua ini adalah dari telaan kajian review kajian kebijakan, akhirnya mudah-mudahan terkejar untuk gelombang 2 ini. Nah, sekarang PTS kan baru mau dibuka ya. Kemarin kami juga ada forum rektor 15 kampus kami undang. Nah, di Cilegon ada forum rektor 15 PTS. Jadi gelombang kedua ini memang akan dibuka lagi untuk 2 sarjana setiap desa. Nah, itu ada yang komplain, yang satu belum dijawab kok sudah ada yang gelombang kedua. Nah, yang nggak dijawab itu mungkin syarat-syaratnya belum memenuhi syarat. Jawaban saya, silakan datang ke dinas pendidikan saja Mas. Tolong dong bantu di up saya karena saya tidak ada kerja. Enggak Pak, di dinas pendidikan itu kami terbuka, kami jelaskan. Bahkan nanti termasuk yang saintis ya, yang saintis itu akan kami lebarkan juga kategorinya sehingga banyak menjangkau anak-anak untuk kuliah yang saintis, termasuk untuk menggerakkan, mendorong PTS ikut serta, dan ini PTS akan kami kerjasamakan dengan Dinas Pendidikan ya. Jadi Dinas untuk Pendidikan. beasiswa ini sendiri, kalau sebelumnya tahun kemarin teruntuk perguruan tinggi, sekarang bisa perguruan tinggi swasta. Perguruan Kalau tinggi negeri. perguruan tinggi Ini ada siapa nih Mbak? Siapa? Tadi ada tamu tadi kok nggak disapa dulu ya Mbak Nurul ya. Nah Mbak Nurul ini katanya tadi saya tanya sempat dari mana, dari UIN mana Mbak Nurul? Sunan Ampel Surabaya. Ngambil apa di sana? Ngambil hukum pidana Islam. Ngambil pidana Islam. Oh, kisos. Jadi kalau ada netizen yang menyampaikan ke Ibu, Bu saya belum lolos di tahap 1, ternyata sudah ada yang lolos nih Bu ya. Ini Mbak Nurul, coba Mbak Nurul sudah. sekarang di mana? Saya di rumah Enggak, maksudnya kuliahnya di UIN. di UIN Sunan Ampel Surabaya. Ngambil hukum pidana Dan Islam. Sudah semester berapa ini? Naik semester 5. Semester 5. Nah, IP-nya dipertahankan sehingga nanti di semester genap ini dapat, nanti semester ganjil dapat. Memang kita evaluasi. Kalau IP-nya itu turun, ya kami nggak bisa meneruskan. Jadi nanti yang misal gini contohnya, semester ganjil, semester genap IP-nya bagus. Semester ganjil bagus, genap berikutnya kok turun. Nah, ini kita off-kan. Nanti ganjil kita kasih lagi karena memang harus sungguh-sungguh. Harus Jadi sungguh-sungguh. seperti berkompetisi Bu ya. Iya. Kalau misal ada mahasiswa lain yang mengajukan beasiswa bisa menggantikan posisi Mbak Nurul ketika Mbak Nurul nilainya turun. Kalau 2 sarjana per desa itu sudah dijatah sih Mbak. Jadi misal kok desa ini ya Pak ya, mungkin desa ini kalau ada yang mengajukan 5, maka itu kami berikan yang nilai yang tertinggi. Ya, karena mulai semester 1. Jadi ijazahnya SMA itu sudah di bagian untuk patokan, termasuk yang saintis pun demikian. Jadi begitu dia diterima di PTN saintis, maka itu langsung buktinya dia diterima itu sudah mendapatkan udah mulai dibiayain oleh Pemkab. Nah, semester 2, semester 3 berikutnya gitu. Nah, jadi bukan menggantikan ya, memang jatahnya satu desa 2. Kemarin kan dibilang gini, Bu, gimana kalau jangan dibatasin dong Bu? Ya kita coba dulu lah, ini kan baru tahun kedua aja belum maksimal. Berapa coba itu penyerapannya, anggarannya berapa mahasiswa yang udah masuk?
Dari yang Halo, Mas masuk Bapak itu ini. hampir 300 lebih, Bu. Ya, Hanya kemudian yang mendapatkan itu karena syarat dan ketentuan berlaku. Untuk beasiswa saintis itu ada 75, kemudian yang 2 sarjana per desa itu ada sekitar 65. Masih sedikit kan? Nggih. Masih sedikit sekali. Masih Padahal sedikit. target kami 860. Maka kami rubah, mungkin tidak PTN deh, PTS juga bisa. Dengan kualifikasi mungkin dari prodinya yang kualifikasinya apa sedang kami bahas. Dari nanti hari Senin kami bahas itu kami matangkan. Ini mudah-mudahan nanti kalau itu dibahas barangkali yang tadi tidak masuk klasifikasi bisa terpanggil dan bisa masuk ya Pak ya. Siap. Pak Lasiran mudah-mudahan gitu. Mungkin di sini bisa dijelaskan lagi nih Pak Lasiran. Kalau sebelumnya mahasiswa kemarin yang sudah daftar tapi belum lolos ada beberapa berkas yang kurang. Nah sekarang mungkin bisa diingatkan lagi kira-kira berkas persyaratan untuk bisa mengajukan beasiswa ini apa saja? Oke, ini termasuk dari hasil review Ibu, evaluasi bersama dengan para kepala desa dan forum rektor. Itu banyak yang dikeluhkan ngeten Mbak Osa. Bu, wong saya tuh bayar mulai masuk wis bayar Bu. Lah kalau selama ini lagi oleh itu di semester 2. Ini kemudian juga ditangkap sama Ibu melalui perubahan revisi Perbub dan juga regulasi. Sejak anak itu masuk dinyatakan diterima di sebuah perguruan tinggi, dibuktikan dengan registrasi sudah dapat sebesar berapa? Sebesar nilai UKT. Lalu kemudian berlanjutlah mulai semester 1, semester 2. Dilalah semester 2 nilainya bagus. Kalau saintis itu minimal 3, kalau 2 sarjana 1 desa 2,75 dapat lagi 1 UKT. Loh, piye jajal. Ya kalau mulai dari semester 2 menurut saya banyak orang punya anak-anak potensi diterima di PTN tapi dia tidak punya untuk semester 1. Jadi semester 1 itu bisa begitu mereka sudah terima di PTN kan gitu. Nah, kalau ada yang ini kan program baru 2 tahun ini, tiba-tiba Bu saya ini sudah semester 6 kayak seperti Mbak siapa? Nurul. Mbak Nurul ini kan sudah semester 5 Bu. Mungkin Mbak Nurul sudah dulunya kuliah bayar sendiri ya. Nah, tapi oke, kalau gitu kita masih bisa jadi startnya di tengah. Jadi misal kok program ini baru turun 2 tahun gitu, misal berarti yang semester 5 ya bisa langsung mengajukan di semester 5 gitu sampai akhir gitu. Ada lagi yang ketiga ya, program bantuan tugas akhir ya. Yang banyak yang tidak terserap ini, kemarin saya panggil forum rektor, Pak kalau bisa jangan anaknya untuk ngeplay sendiri-sendiri deh. Jadi kami ini biar tahu berapa, misal di Jenegoro ini kan banyak PTS ada 15. Jadi nanti dari PTS itu dari perguruan itu yang mengkumpul, oh mahasiswa saya semester 5 ini udah sekian anak dikasihkan kepada PMK, sehingga nanti pas semester 7 tugas akhir mereka sudah mendapatkan bantuan. Kalau mahasiswanya yang jalan sendiri-sendiri itu kampusnya tidak bisa kontrol. Sehingga yang misal kemarin kami agendakan hampir 3.500 mahasiswa di tugas akhir. Baru kepakai kurang lebih 1.000, kan eman-eman sudah disiapkan anggarannya. Nah ini jadi kemarin seperti itu pembahasan kami di forum rektor. Nah, kemudian yang keempat, kemarin forum rektor menginginkan bahwa cita-cita kami sih Mbak Osa dan semuanya ya, semua audiens nanti mendengarkan kan ya, bahwa di Bojonegoro ini secara geografis kan kita bagus di tengah-tengah ya, antara Tuban, Lamongan, kemudian Manangawi, kemudian Blora. Nah di sini center of studies-nya di sini. Jadi kita jangan berkiblat seperti kayak di Surabaya, Malang. Coba ini sekarang kita cut off yang di daerah barat selatan ya, barat utara ini cut off di Bojonegoro. Ini kenapa? Karena secara geografis transportasi lebih mudah. Kami punya kereta api jalur Jakarta Surabaya yang berhenti di Bojonegoro. Kami punya transportasi darat terminal yang milik provinsi yang sangat bagus, termasuk akses dari jalan tol Jakarta Surabaya yang exit di Kabupaten Ngawi, Nganjuk, itu lebih mudah masuk mudah ke Bojonegoro. Jadi Bojonegoro pun cita-cita kami ke depan sebagai pusat studi di luar yang biasa orang kan kuliah di mana? Surabaya. Kayak Mbak Nurul ini kuliah di Surabaya. Kuliah di mana? Di Malang kan gitu kan. Nah, ke depan ini kuliah di mana? Di Bojonegoro dong kan gitu ya. Cah Bojonegoro kudu kuliah gitu nah. Nah, mungkin kalau tadi kita sudah menjelaskan beberapa tata pelaksanaan program beasiswa dan Mbak Nurul ini sudah merasakan manfaat dari beasiswa. Nih Mbak Nurul mungkin bisa diceritakan bagaimana perasaannya ketika menerima manfaat ini.
Beasiswa Satu Desa Dua Sarjana ini sangat membantu saya serta keluarga saya karena keluarga saya yaitu ayah saya yang bekerja sebagai buruh tani dirasa kurang mampu untuk membiayai kuliah saya, serta saya juga mempunyai adik yang dimana adik saya juga membutuhkan biaya untuk sekolahnya. Nah, kemudian diselenggarakan beasiswa Satu Desa Dua Sarjana ini oleh Bu Ana, kemudian membantu kuliah saya yang dimana dulu saya sangat mustahil untuk bisa kuliah. Oh, senang sekali ya. Iya, Iya. alhamdulillah. Kemudian saya melihat beasiswa ini di akun Instagram. Kemudian saya bergegas untuk mengikutinya serta menyiapkan berkas-berkas dan alhamdulillah tahun kemarin saya diterima beasiswa Satu Desa Dua Sarjana ini. Instagram di mana? Di Berita Bojonegoro sama Dinas Pendidikan, Bu. Oh, Instagramnya Bu nggak dilihat ya? Sudah di-follow ya, Mbak ya? Enggak sampai. Ya, bagi netizen yang ingin kuliah ya, Instagramnya Bu mungkin sudah tahu nggak ya? Aku juga lupa Mbak Osa Instagram saya. Coba mungkin Mbak Osa mau menyampaikan. Jadi untuk Bojonegoro yang ingin mengikuti informasi perkembangan atau pembangunan di Bojonegoro, langsung saja follow Instagram Bu kita ya. Ada di Ana Muawana underscore. Betul Ibu ya? Iya. Iya, betul sekali. Ana N-nya double ya. Ana Muawana underscore. Langsung di follow dan bisa langsung dilihat, di scroll ke bawah ya. Ada informasi apa saja yang diinformasikan Ibu di sana. Karena banyak sekali termasuk program beasiswa ini sudah di-upload, diposting oleh Ibu. Pasti kalian juga sudah tahu dan memberikan banyak komentar. Nah, di saat seperti ini, podcast ini semoga bisa membantu menjawab beberapa pertanyaan dari para netizen ya. Nanti akan ada live ya. Iya, kan live ke depan. Terus termasuk kan tadi saya pertegas kembali, mungkin senang kami akan rapat perubahan peraturan bupati yang lebih fleksibel. Contohnya akomodir anak-anak dua sarjana setiap desa itu di PTS bisa. Mungkin prodinya yang kita kasih syarat-syarat ya kan. Tapi tidak kemungkinan yang PTN ya enggak apa-apa, yang jalan PTN, yang PTS. Termasuk yang saintis itu saintis itu kan tekniknya itu masih terbatas. Nah, kami lebarkan sedikit syarat-syaratnya untuk bisa diterima. Termasuk tadi yang ketiga untuk tugas akhir kami menggunakan dari rektorat saja yang mengusulkan atau kampusnya, institusinya sehingga bisa terserap dan sebagainya. Nah, itu kira-kira Mbak Osa dan juga sahabat-sahabat saya netizen. Saya aktif juga biasanya kalau ada kebijakan baru suka tak bikin kertas, tak posting ya. Dan pasti langsung tersebar di grup WhatsApp. Iya. Masa? Jadi pas di capture Langsung di screenshot gitu. dan informasi itu sangat bisa membuat masyarakat tuh kayak terobati gitu. Misal kayak kemarin tuh ada informasi PPKM apa itu kan Ibu bikin, pasti langsung tahu tuh. Oh iya, setelah ini PPKM gitu. Ibu lagi sakit ya. Saya itu nekat itu padahal posisi saya sedang di rumah sakit tapi saya masih kerja dan saya mensupport RSUD yang sedang membuat inovasi BUMD dan sebagainya. Jadi saya di rumah sakit masih kerja dan saya berikan semangat waktu itu di teman-teman yang sedang masih ada yang di isolasi mandiri, ada yang di rumah sakit dan sebagainya gitu. Baik Ibu, ini ada satu pertanyaan di live Instagram Bu. Iya. Dari netizen ya. Bu, untuk beasiswa kuliah yang asli penduduk Bojonegoro dan sedang berkuliah di luar kota lain, apakah mendapatkan beasiswa juga Bu? Karena orang tua saya terdampak COVID-19. Iya, itu yang saintis, yang PTN itu kuliah di mana saja di Indonesia. Jadi itu yang Mbak Nurul ini orang Bojonegoro, kuliahnya di Surabaya. Iya. Ini Mbak Nurul Pumpungan, Iya. Pumpungan Kalitiduk ya. Nah ini kuliahnya di Surabaya. Boleh, yang PTN boleh. Nah kalau yang PTS, karena di Bojonegoro ini sudah banyak kampus, ada 15, lebih baik di Bojonegoro saja. Tapi yang PTN memang itu di mana saja. Mau di Sabang sampai Merauke kita biayain ya. Oke, ini selanjutnya Bu ya. Badet Derek Tanglet ini dari Ngasem Purworejo. Monggo. Benjang nopo lare sekolah dibuka malih Bu, mesakne putu kula kadang bingung kali pelajaran daring. Oh, lah niki Pak Lasiran bisa menjawab ini. Ya, gimana Pak Lasiran? Ngeten Mbak Osa, kabeh ya pengin anake sekolah ning, ayo padha eleh iki cek wayahe PPKM darurat. Aja sampai engko hanya pengin sekolah tapi melalaikan kesehatan. Yang penting teng griya riyen Pak, Bu nggih, ora luput sekolah tetap ngekei tugas, enek pembelajaran video ngaten nggih. Ya, baik. Ini ada beberapa komentar juga ya.
Mohon maaf Bu, untuk pengajuan beasiswa Pemkab saya mengajukan yang tahun kemarin belum ada konfirmasi sama sekali Bu. Gini, ke depan ini Dinas Pendidikan harus merapikan. Kalau memang tidak diterima, tolong beri surat jawaban. Siap. Ya. Nanti akan dicek namanya siapa itu Mbak. Namanya Firman. Oke, tolong di IG saya menyampaikan di IG saya nanti kan tak kasih sama ya Firman ya. Iya. Bukan yang tadi Sopo? itu Ihatul Jannah. Ya wes Mbak Ikhatul tolong di IG saya di komen nanti saya kasih sama Dinas Pendidikan ya. Nah, ke depan mungkin yang nggak diterima, yang belum dipanggil harus ada panggilan Pak, atau dibikin surat bahwa ini beasiswa Anda tidak memenuhi syarat sehingga gini-gini. PTN tidak memenuhi syarat misal kemudian bisa masuk ke PTS gitu ya. Ya mungkin ini jadi Dinas Pendidikan mungkin yang diterima saja yang dipanggil. Harusnya yang nggak memenuhi syarat pun harus dikasih tahu ya. Nah, oke, ini koreksi masukan yang baik ya. Nanti diperbaiki regulasinya. Oke, kita lanjut ya. Bu ya, netizen lain. Banyak ya. Oke. Firman. Bu, bisa bantu Unigoro agar bersinergi dengan Pemkab menjadikan Unigoro menjadi perguruan tinggi negeri karena belum ada PTN di Bojonegoro. Loh, Lalu, mantap apalagi? Ibu, sehat selalu. Ini melanjut Firman Bu ya. Ya. Sering bikin acara podcast rutin seperti ini Bu, menjadi satu terobosan dekat dengan rakyat di masa pandemi melalui media sosial. Oke, Firman, jangan takut ya. Saya juga suka ngobrol sih. Lebih suka lagi kalau masyarakatnya pinter-pinter. Amin. Oke, ini ada lagi tentang beasiswa. Soal PTN tentunya harapan kita bersama itu nanti kita diskusikan, tergantung yayasannya aja, kalau menyerahkan ya kami ambil. Oke, satu lagi Bu ya, ini ya Bu ya. Bapak Ibu guru harus memiliki inovasi dalam mencerdaskan generasi Bojonegoro tingkat SD, SMP, SMA, kan masih banyak. Ini kayaknya nggak nyambung sama beasiswa. Oh iya. Oke, Bu, kenapa beasiswa hanya untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri? Oh, ini yang tadi sudah dijawab Bu, Enggak, ya. ada yang PTS didengarkan dari awal ya, didengarkan dari awal bahwa regulasinya akan kami perbaiki. Kalau yang 2 desa 1 sarjana itu bisa PTS perguruan tinggi swasta di Bojonegoro ya, nanti diperbaiki ya regulasinya. Baik. Ini ada lagi Bu pertanyaan Bu, mungkin terakhir setelah ini kita atau dilanjut banyak sekali. Bu, BNS Bojonegoro bisa dapat beasiswa S2 enggak? Belum ini, kita S1 dulu ya. S1 Nah, dulu. coba bayangkan tadi ke 860 setiap tahun ada mulai 2024 ya. Iya. Tapi ini nggak tercapai, nggak apa-apa. Mulai 2024, 860, 2025 sekian ribu. Oh, itu dalam 5 tahun, 10 tahun. Sudah nggak karu-karuan di negara kota pendidikan orang yang cerdas-cerdas. Tapi ini ada program baru lagi loh saya. Nanti dong. Bukan forum ini, forum anak-anak lagi. Ini kan forum saintis ya. Ada program nanti penggali bakat semenjak dari SD. Nanti ya kejutan, jangan semua sekarang ya. Oke. Bagaimana Bu? Ini ada beberapa lanjut kita baca. Boleh. Oke. PMK Bojonegoro memberikan beasiswa untuk harap selanjutnya sosialisasi ke desa supaya maksimal. Oke. Karena banyak yang tidak tahu. Gimana nih Pak Lasiran? Baik, izin Ibu. Terima kasih atensinya. Kami tentu akan selalu up, tetapi juga jangan lupa iki waya pandemi. Maka agar supaya bisa selalu update dan mengetahui, jangan lupa web Dinas Pendidikan ada di dinaspendidikan.go.id, kemudian FB Dinas Pendidikan, Twitter Dinas Pendidikan, IG Dinas Pendidikan. Jangan lupa ada di IG-nya Ibu. Ikuti terus itu. Jangan sampai kemudian pikiran kita masih kayak zaman biasa nih, kudu moro, kudu dan lewat telepon dan sebagainya. Karena sekarang ini eranya era pandemi, maka juga harus melek teknologi. Nah, Bu itu senantiasa mengajari kita semua. Ini loh, kita sajane ora iso sowan-sowan ngene, tapi ternyata juga bisa sowan secara virtual melalui dunia maya, yaitu podcast di rumah Bu gitu Mbak Sarah. Baik, terima kasih. Jadi gini juga, maka sahabat-sahabat netizen, media sosial itu mari kita gunakan yang produktif. Jadi di situ ada web Pemkab, ada web Diknas, ada juga dari saya biasanya kalau ada program baru selalu saya up gitu. Itu Mbak Nurul tadi dari IG. Mbak Nurul dari IG, dari IG Pemkab, dari IG Dinas Pendidikan. Nah, kemudian jika ada kendala di lapangan, lebih baik jangan kita tuh sahur manuk di media sosial. Bu gimana saya? Datang ke Dinas Pendidikan gitu ya, dari pendidikan dijelaskan kok nanti. Iya,
Kan saya Ibu, Iya. ada lagi cerita itu, namanya Redvan Eko Siswanto, Iya, iya. Anlare Gamungan, Kecamatan Tambak Tambak Rejo. Rumangsa wis ngusulno beasiswa itu sejak tahun kemarin. Ternyata Iya. setelah kami telusuri, Iya. itu adalah dia mengajukan beasiswa tugas akhir. Dia kuliahnya di UMM. Oh, Nah, itu kemudian kita jelaskan, datang saja. Jadi kalau di dunia maya kurang jelas, kami senantiasa siap melayani masyarakat. Akhirnya kemarin apa hasilnya yang Rewanto, yang anak Gamungan itu apa hasilnya akhirnya? Nah, ternyata dia masuk, Bu. Udah masuk? Iya, masuk di tahap Oh. pertama. Hanya memang belum diberikan, memang waktunya belum. Oh, gitu. Masuk Ya. ternyata. Oh. Selamat. Yang Ridwan. tugas akhir ya? Iya, bantuan tugas Bukan akhir. tugas akhir. Rupanya memang kan kalau 1 tahun baru diajukan sekarang itu kan buat tahun depan. Nah, dia nanyain, Bu, aku sudah lama sekali. Ya emang ini bukan kantong yang pindah ya. Pakai proses. Jadi sebelah gini Mas, jangan pakai media gini Mas, silakan datang ke Dignas. Akhirnya yang masukkan tak screenshot, tak kasih ini, panggil anaknya dijelaskan. Saya gitu kan. Ya, ini Pak Lasiran melanjutkan pertanyaan dari netizen nih ya. Untuk beasiswa untuk mahasiswa yang melanjutkan PTK atau perguruan tinggi kedinasan, apakah ada slot untuk mendapatkan beasiswa? Nah ini kita belum bahas ya. Untuk kedinasan biasanya kan Sudah ada dari kampusnya. Iya, kedinasan biasa. Tapi nanti itu masukan yang baik ya. Ya. Perguruan tinggi kedinasan itu masukan yang baik. Coba nanti kita bahas lagi. Siap. Biasanya kalau kedinasan sudah ada dari institusinya ya. Karena ini sifatnya nggak boleh double ya Mbak. Iya. Jadi yang sudah dapat dari misal apa kuwi jenenge sekarang itu apa namanya bidik misi. bidik misi. Nah itu nggak boleh di sini karena biar semuanya biar kebagian. Jangan bidik misi juga ini juga lah nanti yang lain nggak kebagian. Padahal kita pengennya anak-anak di Bojonegoro ini hampir 40% anak usia produktif gitu. Misal dari sekian tahun kalau bisa kuliah semua minimal Amin. kuliah. Karena jangan bilang kuliah buat apa nggak jadi pegawai aja. Minimal dengan kuliah itu tingkat pengetahuan tingkat intelijensinya. Gitu ya. Nah, berarti ini menjawab pertanyaan dari Al Zainal, apakah PTS yang mendapatkan beasiswa yang berada di luar Bojonegoro, apakah juga bisa mendapatkan beasiswa ini? Nah, berarti tidak bisa double Bu Tidak ya? bisa double. Jadi satu aja. Oke, itu dia sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen di live Instagram. Seru sekali Bu, ternyata baru live Instagram saja sudah banyak yang komen. Apalagi nanti kita live di YouTube atau Live YouTube semacamnya. beneran. Oke. Ya, jadi itu dia. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan Ibu di akhir perjumpaan kita kali ini. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa media sosial sangat baik. Kondisi pandemi ini memang membuat kita pola hidup baru. Jadi kumpul-kumpul itu sudah sesuatu yang harus kita hindari. Maka panteng terus di websitenya Pemkab, websitenya dinas-dinas terkait ya. Misalnya peternakan, panteng webnya dinas peternakan. Yang pendidikan, panteng dinas pendidikan. Termasuk misal IG saya sendiri, saya juga ada IG, ada Twitter, bisa dipanteng terus ya. Disitulah banyak informasi-informasi yang bisa direspon untuk ditindaklanjuti. Ya, jadi untuk Cah Jonegoro yang meskipun di rumah saja tetap bisa produktif ya dengan mengetahui informasi-informasi pembangunan Bojonegoro di media sosial dari dinas terkait ya. Nah mungkin Pak Lasiran mungkin ada pesan untuk Cah Jonegoro nih terkait dengan pelaksanaan program beasiswa ini, apa yang mungkin bisa disampaikan? Baik, terima kasih Mbak Osa. Mumpung awak dhewe punya Bu manfaatkan kesempatan ini melalui media sosial dan seterusnya. Tetapi kalau toh juga belum mengerti dan paham juga, hubungi saya 081 335 612 878. Ulangi lagi kali. Siap. Cepet-cepet dong. Orang baru mau nulis, kamu cepet-cepet. Hubungi saya, japri saya kalau Anda membutuhkan memang informasi secara detail tentang diri Anda. Nama saya Lasiran di Dinas Pendidikan, nomor saya 081 335 612 878. Terakhir, santun bermedia sosial itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang berharga. Terima kasih Mbak Osa, terima kasih Bu. Mungkin Mbak Nurul itu Mbak tadi. Nurul silakan mungkin ngasih semangat ke teman-temannya yang Semangat, belum ya. ikut beasiswa biar dapat beasiswa, apa trik-triknya mungkin? Saya mempunyai harapan untuk program beasiswa yang diselenggarakan di Bojonegoro ini agar tetap dilanjutkan dan dikembangkan dengan tujuan agar anak-anak yang berada di Bojonegoro ini dapat mengenyam pendidikan
di perguruan tinggi tidak hanya berhenti di SLTA, SMP maupun SD. Karena pada hakikatnya kita kuliah akan kembali ke desa kita yakni Bojonegoro yang akan mampu mengembangkan desa Bojonegoro ini menjadi kota yang maju dan produktif. Terima kasih. Semangat ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Cajonegoro. Itu dia bincang-bincang santai kita di podcast edisi perdana kali ini. Semoga bisa memberikan satu hal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pasti bagi kaum milenial muda Bojonegoro yang saat ini belum berkuliah dan ingin berkuliah, manfaatkan kesempatan luar biasa ini. Beasiswa 1 Desa 2 Sarjana dan juga beasiswa saintis dari Pemkab Bojonegoro. Saya Mas Adnan dan juga Bu E dan juga semua yang sudah hadir di sini. Mohon pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke.